Tadi sepintas saya lihat cuma sebentar, ada gambar yang pertama adalah piramid, bahwa ucapan uskup, ucapan Romo itu seperti titah kepada umat-umatnya. Kemudian gambar kedua sudah ada perubahan lingkaran-lingkaran diam, yang tengahnya adalah Yesus Kristus. Lalu gambaran yang ketiga kalau tidak salah itu adalah pemikiran Romo Armada sendiri, paham Gerspada kalau nggak salah itu. Saya kepingin bertanya perbedaan antara gambar yang kedua dengan gambar yang ketiga itu apa? Kemudian ada panah yang keluar, itu menuju kemana Romo? Terima kasih. Jadi pertanyaannya mengenai slides ini, apa artinya gambar ini, panahnya menuju kemana? Jadi ini mengatakan sebuah struktur di dalam gereja sebelum Konsili Vatikan II. Biasanya seperti itu, cara mengerti logika yang ada di dalam gerak gereja. Gereja berarti umat Allah. Ini itu berdasar kepada Lumen Gentium, di mana yang disebut dengan pusat gereja itu adalah Kristus. Anda yang bukan imam disebut memegang imamat umum karena pembaptisan. Kami para imam memiliki yang disebut imamat jabatan. Jadi keduanya, baik Anda maupun para imam, itu sama sekali tidak berbeda, hanya berbeda dalam tugas. Saya ingin melukiskannya begini, struktur yang ada di dalam gereja, umat dan hierarki itu seperti gear yang berjalan memutar roda. Memutar roda artinya, berjalan artinya, gereja Katolik itu seperti yang dikatakan di dalam Lumen Gentium, itu disebut gereja peziarah. Jadi Anda dan saya itu berziarah. Berziarah artinya mendalami pengalaman hidup saya sehari-hari, dan kemudian di situ juga saya tulis peradaban zaman dan misi. Misi artinya Anda dan saya itu diutus oleh Tuhan. Panahnya kemana itu arahnya? Kemana-mana arahnya. Betul. Jadi ada yang dipanggil, diutus untuk misi di Nangapino, Nangaela, Serawai dan sebagainya. Ada di Tovoi, Papua di sana. Ada di Filipina Selatan bersama dengan saudara-saudara Muslim, Solomon Islands, Argentina, Chili, Meksiko, bahkan Eropa dan seterusnya. Tapi juga harus diakui umat juga diutus untuk mewartakan Injil di tempat di mana berada. Berarti panahnya itu juga dalam hidup kita sehari-hari ke tempat di mana saya diutus. Jadi inilah saudara-saudara yang saya sebut sebagai gereja peziarah. Arahnya tentu arah menuju kemanapun Anda dan saya dipanggil dan diutus. Mulai kapan hasil Konsili Vatikan ini diberlakukan di gereja Katolik? Sehingga kan seperti tadi dikatakan bahwa masih banyak umat sendiri belum memahami. Apakah dimungkinkan kalau misalnya ada hal-hal yang masih perlu ditambahkan, aturan-aturan seperti tadi kan belum terpikirkan tentang wanita, kaum wanita, anak-anak dan sebagainya. Apakah dimungkinkan masih ada tambahan-tambahan masukan atau memang sudah tertutup untuk tambahan aturan dalam Konsili Vatikan II ini? Kenyataannya umat kita ini buta terhadap ajaran sosial gereja pada umumnya dan Konsili Vatikan II ini pada khususnya. Karena memang dari gereja belum memberikan suatu pedoman ataupun suatu acuan bagaimana sih aplikasinya dari kata-kata yang tertulis di dalam Konsili Vatikan ataupun ajaran sosial gereja tersebut.
Pertanyaan Ibu Maulina, sejak kapan hasil Konsili Vatikan kedua diberlakukan? Sejak ditetapkan berlakunya dokumen itu. Jadi sudah sejak awal itu. Nah, asal diketahui misalnya satu dokumen judulnya Sacrosanctum Concilium. Itu dokumen untuk liturgi. Dokumen untuk liturgi tentu belum menjelaskan semua segi di dalam perayaan liturgi. Maka Paus Paulus ke-6, Kardinal Montini, itu sebenarnya adalah sekretaris dari Yohanes ke-23 pada waktu menjadi Nuncius di Paris. Kardinal Montini terpilih menjadi paus menggantikan Yohanes ke-23. Dia menunjuk uskup bernama, bukan uskup, Monsignor Bunini namanya, Bunini. Seorang CM, kebetulan seorang CM, untuk menerjemahkan dokumen Sacrosanctum Concilium menjadi sesuatu yang baru untuk perayaan liturgi. Maka kita punya liturgi Ekaristi menjadi liturgi seperti yang kita miliki saat ini. Tapi sekedar untuk memberikan sekedar contoh saja, sebelum Konsili Vatikan kedua, liturgi berarti, Ekaristi berarti perayaan misteri penebusan. Jadi misterinya menjadi tekanan. Nah, dalam Sacrosanctum Concilium kita tahu dengan baik, Ekaristi ditulis dengan begitu jelas menjadi sumber dan puncak hidup Kristiani. Maka Ekaristi menjadi sebuah perayaan, menjadi sebuah milik dari umat.